Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mehmet Sudaryanto selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan presentasi. Saya, Filza Latifa, bersama rekan saya, Evandika Noverinto dan Linda Octaviona Stiani, kami memilih judul penelitian Analisis Pembelajaran Daring terhadap Kondisi Kesehatan Mental Mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai urgensi. Urgensi yang menjadi dasar penelitian kami yaitu terkait dengan pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini telah mengubah tatanan sosial, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, dan tak terkecuali juga bidang pendidikan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia di bidang pendidikan yakni dengan menetapkan sistem pembelajaran daring di tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini dirasa tepat oleh pemerintah karena dapat menghambat penyebaran COVID-19. Namun, sudah 1 tahun pembelajaran daring ini berjalan, banyak pro dan kontra terhadap sistem ini. Bahkan, dosen dan mahasiswa pun turut menyuarakan aspirasi mereka. Keluhan-keluhan kecil seperti sulit berinteraksi dengan teman, kendala internet, tidak adanya potongan biaya UKT, dan bosan dengan model pembelajaran yang asinkron tentunya juga sangat sering kita dengar. Namun kini, di balik pro dan kontra tersebut ada salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yakni mengenai efek pembelajaran daring terhadap kesehatan mental mahasiswa. Berbagai alasan pun bertebaran memperkuat isu tersebut, seperti mata lelah karena sering menatap layar laptop hingga adanya sosial media fatigue. Sosial media fatigue adalah perasaan subjektif pengguna sosial media yang merasa lelah, jengkel, marah, kecewa, dan kehilangan minat atau motivasi berinteraksi di medsos karena banyaknya konten yang ditemui. Mahasiswa yang belajar di rumah karena pandemi rentan mengalami sosial media fatigue karena media sosial yang biasa digunakan sebagai coping stress dalam kasus ini menjadi sumber stres baru. Tak jarang banyak kasus meningkatnya depresi di kalangan mahasiswa akibat adanya pembelajaran daring. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana kondisi kesehatan mental mahasiswa UNSUD selama pembelajaran daring beserta dengan hambatan-hambatannya. Selain itu, hasil dari analisis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh para pemegang kepentingan terkait dengan kebijakan sistem pembelajaran di UNSUD selanjutnya. Apakah akan tetap menganut sistem daring ataukah sistem yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Evan atas penjelasannya. Kemudian kami akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai kebaruan dan sekaligus solusi yang kami tawarkan atas permasalahan yang kami angkat. Kepada Linda, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada artikel ilmiah kali ini, kami akan membahas kebaruan terkait tentang penelitian kesehatan mental mahasiswa selama pembelajaran daring. Penelitian terkait kesehatan mental saat ini memang sudah sangat banyak dan beragam. Namun, kali ini artikel penelitian kami akan lebih mengerucutkan ruang yang kita tahu saat ini, kesehatan mental merupakan hal yang penting dalam kehidupan banyak orang. Saat ini, banyak yang mulai tertarik untuk mempelajari mental health melalui berbagai platform di media sosial seperti YouTube contohnya. Bagi mahasiswa yang sedang mengalami banyak beban dan tugas ketika pembelajaran daring berlangsung, mereka akan lebih aware dengan kesehatan mental mereka. Dalam artikel ini, membahas bagaimana proses berjalannya daring di Universitas Jenderal Sudirman, hingga membahas bagaimana dampaknya terhadap mental mahasiswa
salah satunya dengan adanya fenomena sosial fatigue tadi. Selanjutnya, solusi dari urgensi dan kebaruan yang telah dijelaskan tadi, di sini kami akan menambahkan beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan guna mendorong kondisi mental mahasiswa supaya lebih baik lagi, sehingga harapannya bisa mengikuti pembelajaran daring untuk beberapa waktu. Yang pertama adalah sebaiknya pemerintah untuk menyelenggarakan adanya pembelajaran tatap muka terbatas yang bisa dilakukan secara bergilir pada mahasiswa. Banyak sekali kendala yang harus dilalui ketika pembelajaran daring, maka sudah sepantasnya tatap muka segera dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, bagi mahasiswa yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan dan pola istirahat. Sebelum memulai pembelajaran daring, mahasiswa bisa melakukan sejumlah aktivitas seperti berolahraga pagi dan sarapan, serta tidur yang cukup di malam harinya. Di samping itu, disarankan mahasiswa yang memiliki waktu lama untuk menatap layar komputer dan juga smartphone untuk menggunakan kacamata anti radiasi untuk mengurangi gejala sakit mata dan sebagainya. Dan juga peran orang-orang sekitar untuk selalu memotivasi mahasiswa juga sangat penting. Sebelumnya, kami juga akan menyebar jenis kuesioner untuk mengetahui bagaimana tingkat respon mahasiswa. Barangkali hal tersebut bisa menjadi dasar untuk membuat solusi yang memungkinkan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Linda atas penjelasannya. Demikianlah presentasi dari kami mengenai analisis pembelajaran daring terhadap kondisi kesehatan mahasiswa, kesehatan mental mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.